Selamat pagi saudara, berjumpa bersama saya Fida Latas di Kompas Jabar Sepekan yang akan menyuguhkan berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus kirim pelajar bermasalah ke barak militer. Persib juara Liga disambut meriah oleh bobotoh di Kota Bandung. Calon jemaah haji asal Indramayu meninggal dunia di asrama haji. Saudara, 29 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang yang akan menjalani pendidikan karakter di barak militer di Rindam 3 Siliwangi diberangkatkan dari Kodim 0619 Purwakarta. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan, 29 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang, dan Karawang, diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain dan para orang tua masing-masing siswa. Bupati Purwakarta menyebutkan siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya orang tua yang meminta anaknya ikut sertakan. Selanjutnya, siswa akan menjalani pendidikan Rindam mulai hari ini. Pendidikan karakter di barak militer akan dilakukan selama 14 hari hingga 1 bulan ke depan. Karena setiap hari kan banyak orang menitipkan, orang tuanya di medsos, ke nomor aduan, ke dinas pendidikan, bahkan ke resimen juga banyak kan, Bapak titip saya, titip anak kan gitu. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok, ya kan? Malah mabuk. Nah, pulang, waktunya pulang, nggak pulang, pulangnya tengah malam, itu problemnya. Ke-29 siswa diberangkatkan dengan menggunakan 2 bus. Mereka juga diantar oleh orang tua masing-masing hingga ke lokasi Rindam 3 Siliwangi, Bandung. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemui pelajar SMP Purwakarta menjalani pembinaan pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Stira Yuda. Selain melihat fasilitas, KPAI juga mewawancarai sejumlah anak secara tertutup. Kedatangan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, dan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Aris Adilaksono, disambut Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta dan Komandan Resimen Armet 1 Stira Yuda, Kolonel Arm Roni Junaidi, Rabu siang. Kehadiran KPAI yakni untuk meninjau secara langsung aktivitas pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter di barak militer. Selain melihat jadwal materi pelajaran dan pembinaan bagi pelajar, KPAI juga memastikan fasilitas bagi peserta disediakan dengan baik. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut pihaknya ingin memastikan hak-hak anak sebagai pelajar terpenuhi. Pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan pengawasan sebagaimana mandat Undang-Undang 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak. Dalam hal ini, program pemerintah daerah Purwakarta terkait pembinaan anak di tempat mes aula Gunner gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ya. Jadi teman-teman, tadi kita
sudah bertemu dengan Pak Kolonel dan OPD dan tim. Setelah melihat kondisi pelajar di barak militer ini, KPAI akan mengkaji hasil temuan dan pemantauan yang kemudian akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga termasuk TNI di tingkat nasional. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Selain mencanangkan pendidikan karakter pelajar di barak militer, rencananya Deddy Mulyadi juga akan membuka Balai Latihan Kerja atau BLK untuk tenaga pencari kerja di Jawa Barat dengan pendidikan militer. Di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat rupanya tengah aktif menggalakkan kerjasama dengan militer. Kedepannya, ia akan melakukan pendidikan militer bagi orang dewasa yang kerap membuat onar yang hanya dikenakan pidana tipiring. Namun ternyata bukan hanya itu. Warga Jawa Barat yang berkelakuan baik dan memiliki orientasi kuat untuk mencari kerja juga akan dilatih secara militer. Bereproduksi lagi kan nggak ada pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD, itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Saudara, vaksinasi untuk hewan kurban terus dilakukan mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Saudara, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Senin kemarin, Lisa telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung terkait status anak Lisa hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung membenarkan adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Perkara gugatan perdata baru didaftarkan hari Senin 5 Mei 2025 dengan nomor 184-PDT-25-25-PN Bandung dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung membenarkan adanya gugatan tersebut. Perkara ini nantinya akan menjalani tahapan persidangan dengan mempertemukan dalam mediasi antara dua pihak. Kita panggil para pihak dulu. Kalau para pihak itu antara pengetahuan hadir, baru kita menentukan mediatornya ya. Apabila tidak hadir, salah satu tidak hadir, maka kita tunda lagi buat pemanggilan. Pengadilan Negeri telah menunjuk majelis hakim dan hakim anggota. Sidang pertama akan dimulai tanggal 19 Mei mendatang. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajak seluruh bobotoh untuk bersyukur atas Persib Bandung juara Liga 1 tahun ini. KDM berharap bobotoh tidak berlebihan, euforia Persib Bandung juara. Persib Bandung memang baru saja mencetak sejarah dengan menjadi juara BRI Liga 1 2024-2025 setelah mengoleksi 64 poin di klasemen akhir, membuat mereka tidak terkejar oleh pesaing terdekatnya Dewa United dan Persebaya Surabaya. Meskipun pada pekan ke-31 Persib kalah 0-1 dari Malut United, mereka tetap menjadi juara karena para pesaingnya juga tidak meraih poin penuh. Reaksi bobotoh pun pecah memenuhi seluruh sudut kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berharap bobotoh tidak melampaui batas dalam merayakan euforia menyambut kemenangan Persib Bandung dengan cara bersyukur dan tidak berlebihan. Euforianya jangan berlebihan, jaga keamanan, jaga ketertiban, kemudian jangan sampai ada kecelakaan.
Persib juara, bobotohnya harus selamat. Ada pesta nggak, Pak? Nanti ada, pasti ada waktunya. Nanti kita tunggu waktunya yang tepat. Saudara, ratusan calon jamaah haji asal kota Bandung dilepas haru di Polda Jabar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, suasana haru menyelimuti pelepasan 442 calon jamaah haji Kloter 2 asal kota Bandung Kamis pagi di Mapolda Jabar. Ratusan calon jemaah haji tersebut diberangkatkan ke embarkasi haji Pondok Gede Bekasi sebelum diberangkatkan pada Jumat siang besok ke Saudi Arabia. Bertempat di Masjid Al-Aman yang berada di Mapolda, Jawa Barat, sebanyak 442 calon jemaah haji asal kota Bandung diberangkatkan menuju embarkasi Pondok Gede Bekasi. Ratusan calon jemaah haji tersebut merupakan kloter kedua kota Bandung dan kloter 15 Jawa Barat. Suasana haru pun menyelimuti pelepasan calon jemaah haji asal kota Bandung yang dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Abdurrohim. Calon jemaah haji tersebut akan berada di embarkasi Pondok Gede Bekasi Bandung selama 1 hari sebelum diberangkatkan pada Jumat siang besok sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ke Saudi Arabia. Selama berada di embarkasi Haji Pondok Gede, para calon jemaah haji akan mendapatkan paspor serta bimbingan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kemudian selanjutnya kami sampaikan bahwa seluruh jamaah ini ada yang tergabung di 6 KBIH dan termasuk juga ada jamaah masjid sebanyak 2 orang dan semuanya sudah lengkap secara dokumentasi dan lain-lain. Sehingga pemberangkatan kali ini dijalankan lancar, tidak ada kendala apapun karena seluruh administrasi dokumentasi lagi dan kelihatan jamaah baik yang tergolong lansia itu adalah pada sehat dan bisa berangkat. Calon jemaah haji kota Bandung yang telah diberangkatkan sampai saat ini berjumlah 884 orang dari total jemaah haji sebanyak 2.455 orang yang terbagi dalam 7 kloter, di mana dari total tersebut 45% diantaranya merupakan calon jemaah haji yang telah lanjut usia. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Calon jamaah haji Kloter 2 asal Kabupaten Cirebon, Jumat pagi pekan kemarin meninggal dunia. Diduga karena serangan jantung saat hendak sholat. Calon jemaah haji Kloter 2 asal Kabupaten Cirebon, Jumat pagi kemarin meninggal dunia. Calon jemaah haji bernama Suhendi bin Kalsum asal Kabupaten Cirebon itu diduga meninggal akibat terjatuh saat hendak menjalankan sholat duha di Masjid Embarkasi Indramayu. Menurut keluarga calon jemaah haji, yang bersangkutan sebelum berangkat tidak memiliki riwayat sakit. Jadi tadi itu sekitar jam 10 mau melaksanakan sholat duha, ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, terpleset rupanya sih karena licin sehingga terjatuh. Dan dengan jatuh ini mungkin kena benturan kepala itu. Semula tidak ada riwayat apa-apa, namun karena pas tadi jatuh itu. Sementara menurut dokter yang menangani bahwa meninggalnya calon jemaah haji Kloter 2 asal Kabupaten Cirebon ini diduga akibat penyakit jantung karena di dalam tasnya ditemukan obat-obatan. Itu dan pasien ini membawa obat-obatan tadi yang selalu dibawa, katanya juga menderita penyakit jantung, ya, ada penyakit jantungnya yang dia bawa. Ya.
Kini jenazah calon jemaah haji langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU di tempat tinggal asal calon jemaah haji tersebut. Fadliato Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Garut melakukan vaksinasi guna mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku yang melanda sapi yang sudah menyebar di 5 kecamatan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut terus melakukan pencegahan dan vaksinasi terhadap peternakan sapi terkait penyakit kulit dan kuku atau PMK. Di Garut sendiri, sedikitnya 780 kasus PMK melanda sapi yang tersebar di 5 kecamatan, mulai dari Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cilawu, Limbangan, dan Malangbong. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 lebih sapi mati dan sisanya masih dapat ditangani. Dari mulai awal tahun 2025, sedikitnya hampir 5.000 sapi telah divaksin. Dan sisanya ditargetkan akan selesai hingga akhir tahun dengan total mencapai 15.000 vaksin. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika bilang, pihaknya gencar memberikan vaksinasi dengan target yang telah ditentukan. Terlebih, sudah 5 kecamatan yang terserang PMK. Untuk data PMK ya, jadi memang alhamdulillah kita sudah melakukan vaksin ini kemarin periode pertama hampir 4.850 dosis ya. Dan awal Mei sekarang nih mudah-mudahan minggu sekarang sudah bisa masuk sekitar 5.000 dosis. Itu salah satu upaya kita untuk menjaga penjaminan ketersediaan hewan, terutama untuk hewan kurban ya. Jadi hewan kurban yang akan kita sediakan di Kabupaten Garut betul-betul ini sudah kita jamin bahwa ini sudah mendapatkan vaksinasi PMK begitu. Mendekati perayaan Idul Adha mendatang, dinas terkait pun akan gencar melakukan monitoring kepada para peternak sapi. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.